Apa kabar? Baik. Kamu kan anak Tarnus dulunya. Terus Iya. kamu tiba-tiba banting setir Oke, ke kedokteran. betul. Kenapa kamu masuk Tarnus dan kenapa tiba-tiba kamu masuk kedokteran? Gimana cerita Oke. awal? Jadi awalnya kenapa sih aku mau masuk Tarnus? Jadi yang nggak tahu apa sih Tarnus itu? Jadi Tarnus itu SMA Taruna Nusantara di Magelang. Jadi Dekatnya tuh Borobudur. ya, betul dekatnya Borobudur. Dia tuh kayak sekolahnya semi militer. Jadi kita em, tinggalnya di barak gitu. Bareng-bareng rame-rame sama teman-teman. Terus abis itu udah sekolah seperti biasa sih, cuman kayak tadi aku bilang dia semi militer gitu, jadi ada basis-basis militernya juga. Kenapa aku masuk sana? Karena ini jujur-jujuran aja, awalnya aku SMP karena aku adik kelasnya Mas Adin. Aku nih satu SD. SMP. SD? SMP. Bukannya SD, SD SMP. Puja. Aku loh mau dipat Mas. Tetangga. SMP ya? Aku baru tahu. Oke, saya yang Oke, lupakan SMP. berarti. Aku yang lupa. Oke, SMP 19. Jadi ya karena aku satu SMP sama Mas Adin nih kan, jadi aku tuh nakal gitu loh. Ini namanya SMP kan, masih zamannya kayak baru-baru. Oh, jadi kamu nakal ya? Bukan nakal sih sebenarnya. Ya, oke. Terus lanjut. Kayak agak ya gimana sih nakalnya anak SMP, kalian semua pasti pernah merasakan kan teman-teman. Oh, aku enggak. Aku terkenal dengan anak yang baik. Tahu sih. Iya, oke. Ya, lanjutkan silakan. Terus aku kan kayak agak malas untuk belajar karena kan masih kayak nyaman gitu loh bermain. Nah, terus habis itu karena mamaku itu takut aku nggak keterima di SMA komplek, jadinya mamaku mendaftarkanku di SMA Tarnus. Karena sumpah demi apapun, aku pun nggak pernah mendengar SMA Tarnus ini waktu SMP, karena goalsku dulu itu Enggak untuk itu. Enggak, sudah. Karena goalsku Makasih ya. goalsku untuk apa dulu waktu SMP itu masuk SMA 2 sama komplek kan, karena kakakku dulu alumni sana SMA 2. Jadi SMA 2. Jadi tetanggaku. Jadi ya udah aku goalsnya ke sana, jadi aku kayak ya udahlah nggak memikirkan SMA yang lain. Tapi ternyata mamaku memutuskan untuk udahlah masuk sana aja, takutnya ntar dananya nggak cukup lah atau nilainya nggak cukup, nilai rapotnya nanti kan kecewa gitu loh kalau harus ternyata nggak masuk ke sana. Akhirnya aku mendaftarlah di SMA Taruna Nusantara ini, dan sekaligus untuk mendisiplinkan seorang Reka yang dulunya seperti itu. Nah, ini sarkas gimana nih, mohon maaf nih ya. Ini kayak bocoran dari orang tua gitu enggak? Terus mungkin secara nggak langsung aku dibuang kali mungkin ya Mas ya, kayak mungkin karena kelakuanku gitu kan. Mau lihat anakku kayak gimana nanti masuk Tarnus. Ya udah, terus habis itu aku akhirnya tes Tarnus itu orang lagi belajar UN, aku tuh belajarnya buat tes masuk itu. Emang tes masuk Tarnus itu kayak gimana? Apa aja? Tes masuk Tarnus tuh ada 3 tahap. Satu ada tes akademik yang pertama, yang kedua ada tes kesehatan, terus ada tes psikologisnya, ada tes psikinya. Jadi nanti itu, jadi sistemnya sistem gugur gitu loh. Oh. Jadi kalau akademik kayak CPNS gitu. Iya betul. Jadi kalau misalnya udah nggak lulus di akademik ya berarti udah out. Kamu terpilih dari berapa yang daftar ke sana? Rata-rata nih ya, bukan sombong atau gimana. Boleh sombong dikit nggak apa-apa. Tapi emang apa potensi buat masuk TN tuh bener-bener kecil gitu loh, karena apalagi yang buat aku yang nggak niat gitu loh, karena se-Indonesia ini bisa 4.000 yang daftar satu kali periode ya, karena banyak banget. Jadi kemarin aja aku di Jatim itu kalau nggak salah kan dia per Panda ya, per provinsi gitu. Aku kemarin di Jatim aja itu 200 apa ya, dan keterima cuman 49 apa kalau nggak salah, apa berapa belasan kalau nggak salah cumanan. Terus kamu dari Taruna Nusantara kamu tiba-tiba bisa ke Fakultas Kedokteran. Yap. Dan sekarang kamu udah jadi dokter muda. Sebagai koas ya. Betul. Kenapa kok dari Tarnus tiba-tiba kamu ke Fakultas Kedokteran? Karena dulu waktu di TN juga ya, pilihanku itu antara 2 sama orang tua itu,
kalau aku nggak jadi koat. Koat itu em, Asisten ceweknya tentara. angkatan darat. Oke. sorry Ceweknya angkatan darat, jadi kalau cowoknya itu yang taruna aku jadi taruninya itu. Oke. Tentara perempuan. Tentara perempuan, oke. Nah itu aku antara itu, mamaku tuh nyuruhnya aku di sana biar kayak ya udahlah keluar tuh langsung bergaji gitu loh, dan aku nggak perlu nyari kerja lagi. Oke. Yang kedua, atau aku kuliah, dan itu mama sama papa menyarankannya kayak aku gimana kalau kedokteran aja, karena kakakku juga kedokteran kan gitu. Jadi karena sebenarnya aku udah ikut apa ya, training gitu di TN. Jadi kalau misalnya ada yang mau masuk militer gitu, si TN ini menyiapkan emang kuota sendiri gitu loh. Dan Oke. ini emang peluang gede buat orang-orang yang pengen masuk jadi tentara atau Polri, karena mereka tuh TN tuh punya kuota sendiri gitu loh. Jadi kayak ada benefitnya. Jadi benar-benar sangat membantu untuk Semacam jalur prestasi. ya, semacam jalur prestasi. Dan Jadi kamu punya prestasi di sana. ya punya. kayak golden pass gitu loh. Oke. Kayak golden pass. Jadi kayak sangat mudah, dan kayak jadi kalau meskipun kamu nggak keterima di pandanya khusus TN, kamu bisa tes lagi lewat tes yang di luar gini. Jadi bener-bener tes di TN itu lebih awal memang daripada tes yang di luar. Jadi kayak kalau misalnya kita nggak keterima lewat yang di TN, nanti bisa lewat yang luar. Jadi ya, sangat terbuka. Kedokteran ini keinginan mereka sendiri apa orang tua? Kalau dari ceritamu tadi, orang tua yang mengarahkan kamu ke kedokteran. Nah, tapi itu emang dari kamu sendiri pingin kedokteran, terus akhirnya orang tua bilang kedokteran aja, jadi iya langsung, apa nggak pingin jadi dokter, tapi orang tua yang pingin, jadinya kamu mengiyakan orang tua kayak gitu. Dua-duanya sih, maksudnya kayak satu sisi emang aku pengen, karena aku nggak tahu pengen jadi apa, dan dari dulu emang sebenarnya pengen jadi dokter. Tapi terus mama sama papa juga ngedukungnya jadi dokter gitu. Karena aku kemarin yang waktu aku di SMA tuh aku udah training kan, udah ikut yang di TN itu yang buat jadi koa. Tapi satu sisi aku bener-bener kayak ya ampun, aku capek banget. Kayak kalau aku harus menjalani hidup seperti ini lagi di TN, kayak untuk 4 tahun ke depan, men, gila ya. Kayak mungkin udah jadi dokter aja lah, ya udahlah, kuliah aja ngikutin lah, passion aja lah kayak gitu. pengen kayak aku merasakan dunia luar kayak gimana sih, karena 3 tahunku SMA kan nggak merasakan seperti anak-anak di luar yang kayak pulang sekolah bisa langsung ke mall. Tidak bisa, di sana nggak bisa. Di sana benar-benar kayak terpencil belajar gitu. Bener-bener kita dibentuk banget untuk, dan sangat-sangat disiplin di sana. Yes, disiplinnya sangat-sangat dibentuk. Terus apa ya, kayak kepribadiannya dibentuk, bener-bener kita ya dibentuk lah jadi seorang manusia yang bertanggung jawab dan berkarakter. Gimana kehidupan sosialmu di Tarnus? Maksudnya tuh? Kalau aku nggak salah, ya, ada kabar burung nih. Kamu dapat cowok Tarnus. Enggak. Bener nggak? Aku nggak tahu, makanya aku mau tanya, konfirmasi. Gimana? Kalau mau cerita kayak gini ya, sebenarnya di TN tuh kan nggak boleh pacaran, peraturannya. Gitu. Betul. Aku baru tahu. Jujur aku baru tahu. Ya ini saya kasih tahu makanya. Nggak boleh pacaran, terus habis itu ya sudah, kalau misalnya kita suka ya diempet aja sendiri. Jadi kayak misalnya aku suka nih sama, kan manggilnya di sana abang kakak ya kalau lebih senior. Aku suka nih sama abang ini, cuma bisa suka gitu dah. Atau aku suka nih sama temanku, suka. Tapi kayak nggak bisa to the point gitu loh, karena kayak ya itu melanggar kode etik di sana gitu kan. Jadi kayak lebih baik tidak melakukan sama sekali untuk menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Sebenarnya tujuannya baik untuk menjaga kita juga. Itu artinya berita itu tidak benar. Gimana ya? Bingung. Mikir. Jodoh sebenarnya nggak ada yang tahu ya. Gitu. Tapi rata-rata TN tuh balik lagi ke TN itu, meskipun kamu nggak pernah ketemu mungkin, atau kamu sebenarnya dari awal di TN nggak pernah terlihat, tapi tiba-tiba pas sudah keluar kayak ada aja yang ketemu akhirnya. Mari kita ke pertanyaannya. Jadi kamu tidak, itu tadi salah. Itu tidak benar ya? Enggak ya? Gimana nih maksudnya? Kamu
berteman dengan seorang cowok gitu? Ini kan teman soalnya. Iya, oke. Boleh pacaran tapi setelah di luar TN ya. Gitu ya. Apa yang membedakan kehidupanmu selama di TN dengan di FK? Yang paling terasa bedanya itu apa? Lifestyle-nya sih. Lifestyle. Terus kayak iyalah, lifestyle orang di TN nggak bisa ngapa-ngapain. Gimana? Terus kayak apanya ya? Ininya kayak mode tiap harinya kayak gimana, jadwal tiap harinya sih sebenarnya. Kayak misalnya kalau di TN tuh pasti udah pasti kayak gini jam 6 apa, jam 9 apa, jam 10, jam 12 udah jelas gitu loh jadwalnya. Cuman kalau lagi di FK nih, kita sendiri yang harus menentukan apa sih yang harus diprioritaskan, apa sih yang harus dilakukan lebih dulu, atau apakah yang harus dilakukan gitu loh, karena nggak ada yang bikin jadwal selain kita gitu loh. Jadi awalnya emang kayak strict banget sih aku untuk bikin jadwal ini seperti itu. Tapi baik di TN maupun di FK gini, kalau di FK itu, kalau dari teman-temanku itu anak-anaknya itu paling disiplin di antara fakultas yang lain. Nggak tahu dibandingkan, tergantung anaknya. Nah, berarti kan apa ya, maksudnya kepake banget ilmu disiplin itu ketika di TN. Terus kamu masuk FK dengan jadwal yang begitu padat, banyak kuliah, banyak tugas, harus sampai malam di kampus, ke rumah sakit juga gitu kan. Jadi ilmu disiplin itu sangat kepake sekali. Bener banget itu pelajaran hidup sih beneran, karena sangat berguna banget, bukan cuma dipakai buat di TN doang, tapi dipakai buat seterusnya, buat seumur hidup gitu. Jadi bener-bener